semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 4 sudah masuk di materi 3, yaitu Allah penolong yang setia. Yuk mari kita mau belajar. Pernahkah kalian menemui kesulitan dalam mengerjakan suatu tugas? Kepada siapakah kalian minta pertolongan atau minta bantuan supaya diajari mengerjakan tugasnya? Biasanya kepada saudara atau orang tua, tentunya anak-anak minta bantuan ya, minta pertolongan. Aku nggak bisa mengerjakan tugas matematika contohnya, atau mungkin aku nggak bisa mengerjakan tugas agama karena mungkin Budian terlalu panjang lebar menjelaskan materinya, atau mungkin Budian terlalu cepat untuk menyampaikan materinya, gitu ya. Tapi apakah mereka selalu ada di setiap kalian memerlukan bantuan? Apakah mama atau papa itu selalu ada ya untuk kalian? Maksudnya selalu ada waktu ketika kalian minta bantuan supaya memberikan bantuan mengerjakan tugas begitu ya. Oh, ternyata tidak selalu ada karena orang tua harus bekerja. Mungkin kakek dan nenek juga harus mengerjakan tugas rumah yang lain. Nah, karena mungkin mereka sedang melakukan pekerjaannya juga. Nah, hanya Tuhanlah yang selalu ada waktu untuk datang kepada anak-anaknya yang sedang dalam kesulitan. Jadi Tuhan itu selalu hadir ketika kita menghadapi kesulitan ya. Kalau kita mohon pertolongan, mohon bantuan Tuhan, Tuhan itu pasti langsung menolong ya, langsung membantu kita. Tetapi perlu anak-anak ingat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu apa? Tepat pada waktunya, gitu ya. Nah, Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong ketika kita sedang sakit, tetapi juga ketika kita sehat. Tidak hanya dalam sukacita, tapi juga dalam duka cita, bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Itu Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, ya kan? Ketika kita sakit dan menjadi sembuh, Tuhan hadir di situ, memberikan kesembuhan. Ketika kita sehat, Tuhan juga ada di situ, senantiasa apa? Memelihara kita, sehingga kita sehat, sehingga kita kuat, ya kan? Sehingga kita terhindar dari COVID-19. Oleh karena apa? Campur tangan Tuhan. Kemudian ketika kita berulang tahun, Tuhan hadir di situ. Yakni apa? Memberikan tambahan usia di dalam kehidupan kita. Segala kebutuhan kita dicukupkan, ya kan? Ketika kita bersedih, mungkin kita kehilangan sanak saudara ya, kita karena meninggal dunia. Tuhan ada di situ, memberi apa? Penghiburan, memberikan apa? Kekuatan, memberikan apa lagi? Pertolongan, memberikan apa? Penghiburan, supaya kita tidak larut-larut dalam kesedihan. Karena apa? Hidup tidak hanya hari ini, tetapi apa? Hidup harus berjalan, ya kan? Nah, di berbagai situasi apapun Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di saat kita dikecewakan oleh teman kita, Tuhan hadir di situ. Memberi apa? Memberikan harapan, memberikan semangat, ya, menyembuhkan luka batin, kan? Nah, ketika kita mungkin dalam situasi yang marah, gitu ya, kita marah kepada teman kita, Tuhan hadir di situ. Apa? Mengingatkan kita supaya marah kita itu tidak menjadi amarah. Kalau marah sudah menjadi amarah, otomatis apa? Akan melakukan tindakan yang apa? Tindakan yang cenderung kriminal, sehingga apa? Itu tindakan berdosa. Contoh, ketika marah sama adik atau mungkin sama kakak, ya, kemudian menjadi amarah, terjadilah apa? Ada piring terbang, ada sepatu terbang, mungkin ada gelas terbang. Nah, kalau mengenai kepala dan luka, bahkan ada darahnya, tindakan kriminal, menyakiti orang lain, dia kan? Nah, untuk itu Tuhan hadir, selalu mengingatkan, memberikan nasihat kepada kita. Amin, anak-anak. Iya.
Nah, sehebat apapun kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Allah kita butuhkan dan rasakan, bukan hanya ketika kita sedang dalam kedamaian, namun juga ketika kita dalam masalah. Tuhan hadir di situ. Ketika kita menghadapi banyak masalah, percayalah anak-anak bahwa Tuhan hadir di situ memberikan solusi, bukan solasi ya, tapi memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik atas masalah kita. Amin. Iya. Nah, pertolongan Allah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanyalah keselamatanku. Nah, itu terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1. Jadi, Tuhan senantiasa setia. Tuhan senantiasa hadir menyertai di dalam kehidupan kita. Kemudian sampaikan, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pertolongan Tuhan pada orang yang sakit kusta. Nah, penyakit kusta atau lepra dalam bahasa Yunani itu disebut lepros ya. Adalah sebuah penyakit kulit yang sangat ditakuti oleh semua orang sejak dalam Perjanjian Lama. Sejak zaman Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Jadi penyakit kusta ini menjadi momok yang sangat menakutkan, seperti hantu ya. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit, jenisnya itu penyakit kulit, itu yang sangat berbahaya karena sangat menular, dan pada saat di zaman Perjanjian Lama dan di zaman Perjanjian Baru itu tidak ada obatnya. Yang sanggup menyembuhkan penyakit kusta hanya siapa? Tuhan Yesus saja. Nah, jadi pada zaman Perjanjian Lama, penyakit kusta itu disebut sebagai penyakit kutukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada obatnya. Jadi, orang yang terkena penyakit kusta pada zaman Perjanjian Lama ya, itu harus diasingkan, disendirikan, dikucilkan. Di mana? Di hutan, di gua-gua, di pegunungan, di gunung-gunung ya. Supaya apa? Tidak bertemu dengan orang lain, supaya orang lain tidak tertular. Itu maksudnya, disendirikan. Nah, ketika ada kerabat atau saudara yang ingin menjenguk atau memberikan makanan dan minuman, itu harus dengan cara makanan dan minumannya dibungkus ya, dibungkus. Kemudian ketika memberikannya itu dengan cara dilempar dari jarak 1 meter, dilempar begitu ya. Karena kalau bersentuhan dengan orang yang berpenyakit kusta maka akan tertular. Ngeri anak-anak ya. Nah, pada saat itu ada seorang panglima dari Aram bernama Naaman. Itu memiliki penyakit kusta ya. Sungguh menderita sekali. Bagaimana tidak? Dia seorang panglima yang harus memerintahkan anak buahnya, prajuritnya. Tetapi nggak bisa deket-deket karena bisa tertular prajuritnya. Sangat susah kan? Nah, oleh masyarakat Yahudi, orang yang sakit kusta dianggap kena kutukan, ya kan? Karena penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Jika berjalan di antara banyak orang, penderita kusta harus berteriak najis, najis. Arti najis adalah kotor. Ya, orang yang berpenyakit kusta dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana dengan Naaman ini? Sangat sedih kan? Dia menderita penyakit kusta, tapi dia seorang panglima. Akankah dikucilkan? Padahal aturannya di sini pada zaman Perjanjian Lama, orang yang berpenyakit kusta itu harus dikucilkan dari kehidupan masyarakat, tidak boleh memberikan persembahan dan beribadah di bait Allah, tidak boleh. Karena apa? Najis.
ya, dianggap najis, dianggap kotor, nggak layak gitu ya. Orang yang berpenyakit kusta tinggal jauh di luar kota. Tadi Budian sampaikan di mana? Di gua-gua, di hutan, di pegunungan, di gunung. Ya kan? Nah, orang yang berpenyakit kusta keadaannya sangat memprihatinkan karena hidup sendirian. Ya kan? Nah, istilah kusta berasal dari bahasa Sanskerta adalah husta. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan lepros begitu ya, yang berarti kumpulan gejala kulit secara umum. Penyakit kusta disebut juga morbus Hansen sesuai nama penemu kuman yaitu Dr. Gerard Armauer Hansen di tahun 1874 gitu ya. Nah, tanda-tanda orang yang terkena penyakit kusta yang pertama ada bercak tipis seperti panu di kulit lalu melebar. Anak-anak pernah panuan atau pernah melihat orang yang terkena penyakit panu? Jadi ada, pokoknya di sini ya, ada bercak putih gitu ya. Kalau panu itu hanya tipis, hanya di situ aja, dikasih kalpanak atau obat panu pun hilang. Tetapi kalau kusta itu ada bercak putih di sini dan itu akan melebar terus ya. Yang kedua ada pelebaran syaraf uluaris, medianus, auricularis, megaus dan peroneus. Jadi ada saraf-saraf di situ yang tetap melebar terus, gitu ya. Yang ketiga, kelenjar keringat kurang bekerja, kulit menjadi tipis dan mengkilat. Yang keempat ada bintik-bintik kemerahan di kulit. Jadi modelnya seperti demam berdarah ya, ada bintik-bintik merahnya gitu ya. Kemudian rambut dan alis itu rontok terus, bahkan alisnya gundul ya. Nah, kemudian muka benjol-benjol dan tegang seperti muka singa. Jadi kayak kalau dalam bahasa Jawa kepu-kepu gitu ya. Nah, itu ciri-ciri penyakit kusta. Lah, sedangkan di sini Panglima Raja Aram yaitu Naaman menderita sakit kusta. Bagaimana anak-anak? Sangat menderita karena apa? Dia seorang panglima yang sangat terpandang akan keberhasilannya dalam memimpin tentara, sehingga selalu mengalami kemenangan di setiap peperangan. Dan Raja Aram ini sangat menyayangi si Naaman ini. Banyak usaha yang dilakukan untuk kesembuhannya, namun tidak berhasil. Jadi Naaman sudah berusaha mungkin ya dengan segala upaya, mungkin pergi ke tabib karena pada saat itu nggak ada dokter ya, belum ada dokter, adanya tabib ya. Tetapi belum ada kesembuhan. Nah, ini merupakan apa? Merupakan keterbatasan manusia. Manusia terbatas ya, karena nggak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri, nggak bisa karena manusia terbatas. Manusia hanya ciptaan. Yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit adalah siapa? Penciptanya, yaitu siapa? Tuhan Allah. Nah, pada zaman Raja Daud, Aram ikut memberikan upeti atau persembahan, sehingga kerajaan Aram berkembang menjadi bangsa yang berkuasa pada zaman Nabi Elisa. Bahkan ketika Naaman menjadi panglimanya, Israel menjadi daerah jajahannya. Nah, dan kota Aram ini terletak di utara Kanaan. Aram merupakan nama keturunan Set, cucu Nahor dan keturunan Asyer. Nah, kemudian Naaman ditolong oleh pelayannya. Jadi ada seorang pembantu ya. Nah, dia seorang gadis yang berasal dari Israel yang memberitahu bahwa di Israel, di kota Samaria, ada seorang nabi yang bisa menolong untuk kesembuhannya. Jadi maksudnya ada seorang nabi yang dipakai Tuhan mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, yakni apa? Menyembuhkan penyakit. Ya. Nabi itu siapa? Nabi Elisa. Nah, setelah meminta izin pada Raja Aram, Naaman pun pergi menemui Nabi Elisa. Naaman membawa persembahan, jadi dia membawa persembahan 10 talenta perak, kemudian 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian yang indah. Maksudnya itu untuk ucapan terima kasih gitu kepada Nabi Elisa. Nah,
Sesampai di rumah Nabi Elisa, ia ditemui oleh pembantunya Nabi Elisa, yakni yang bernama Gehazi. Karena pada saat itu Nabi Elisa sedang berdoa, ya. Jadi yang menemui adalah Gehazi. Nah, kemudian Gehazi menunggu selesai Nabi Elisa berdoa, kemudian memberitahu bahwa ada seorang panglima bernama Naaman ini menderita penyakit kusta, ya. Minta tumpang tangan mungkin ya, supaya menjadi sembuh begitu. Kemudian Nabi Elisa menyuruh Gehazi, ya, memberitahu bahwa Naaman harus mandi di Sungai Yordan itu sebanyak 7 kali. Jadi bukan kungkum ya, jadi mandi. Mungkin ada keluar begitu ya. Ini keluar gitu. Ini sampai 7 kali gitu ya. Mendengar hal ini, Naaman sempat gusar karena tidak ditemui sendiri oleh Nabi Elisa. Sebenarnya Naaman itu pengen sekali ketemu sama Nabi Elisa sendiri begitu loh. Tetapi kok malah yang menemui pembantunya, gitu ya. Nah, kemudian Naaman ini juga sebenarnya nggak mau. Karena apa? Kenapa sih harus mandi di Sungai Yordan? Kenapa nggak sungai yang lain? Karena pada saat itu Sungai Yordan itu kotor ya, tidak jernih. Kalau sekarang ini udah jernih ya Sungai Yordan, tapi pada zaman dulu masih kotor. Jadi Naaman membayangkan, kalau untuk masuk ke Sungai Yordan tersebut tuh jijik ya, karena apa? Kotor airnya. Aku sudah berpenyakit kusta, kok disuruh mandi di Sungai Yordan? Apa enggak malah tambah parah? Ya, tapi Naaman ini enggak mau. Tetapi setelah dibujuk oleh pegawainya, jadi dibujuk oleh para prajuritnya begitu ya, Naaman mau melakukannya dan akhirnya Naaman menjadi sembuh dan Naaman percaya pada Allah orang Israel. Nah, jadi di sini ya kesembuhan terjadi karena apa? Ada iman, ya. Kemudian apa? Ada niat dan taat melakukan. Naaman pada mulanya dia ragu-ragu untuk melaksanakan perintahnya Nabi Elisa, tetapi pada akhirnya dia lakukan dengan penuh kepercayaan bahwa aku pasti sembuh. Dia lakukan, ambil tindakan, yakni apa? Mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan setelah keluar dari Sungai Yordan, Naaman menjadi sembuh. Nah, sembuh itu sama dengan tahir. Jadi arti tahir adalah sembuh. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita. Untuk tugasnya hanya ada satu, yakni sebutkan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Nanti silakan anak-anak tulis di buku tulisnya ya, maksudnya dikerjakan di buku tulis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.